Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti dengan NPM 721213244, berasal dari kelas Sistem Informasi Manajemen 2021A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang internet. Dapat diketahui, internet merupakan jaringan komputer yang jangkauannya sudah seluas dunia. Tidak dapat dipungkiri, internet dapat menjangkau daerah-daerah baik perkotaan, pelosok, ataupun perdesaan yang sudah ada jaringan komunikasinya. Internet juga dapat membuat jaringan komputasi yang berjauhan di muka bumi ini untuk saling berhubungan agar dapat bisa bertukar data dan informasi. Adapun kelebihan yang ditawarkan oleh internet sendiri yaitu yang pertama, memungkinkan untuk setiap entitas seperti perusahaan, pemerintah, organisasi, ataupun individu untuk membuat website yang mana dapat digunakan dan memiliki banyak fungsi seperti sebagai sumber informasi, sebagai media transaksi atau untuk melakukan transaksi. Yang selanjutnya yaitu untuk menyimpan berbagai jenis data ataupun file. Yang kedua yaitu sebagai sumber informasi dan sumber hiburan. Selain sebagai sumber informasi seperti terdapatnya artikel ataupun berita, juga terdapat seperti foto, audio, tulisan, buku yang dapat bisa kita akses secara gratis ataupun secara berbayar, yang mana biasanya dalam hiburan terdapat juga seperti saluran televisi digital dan saluran radio digital. Yang ketiga yaitu internet ini memiliki atau menyediakan komunikasi dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk web ataupun aplikasi yang bisa terhubungan dengan web, yang mana sekarang bisa kita rasakan yaitu email, media sosial. Yang keempat yaitu pemakai internet itu bisa menggunakan internet atau melakukan transaksi jual beli tidak harus secara langsung ataupun bertemu secara fisik dalam dunia maya ataupun online, dan pembayarannya juga sudah disesuaikan dengan banyak metode pembayaran. Dan yang kelima yaitu pemakai internet juga bisa belajar baik secara formal ataupun non formal. Misalkan kalau formal disediakan oleh instansi ataupun sekolah-sekolah, misalkan e-learning ataupun classroom, dan non formal yang lain misalkan dari YouTube yang memuat tentang edukasi atau pembelajaran yang ada. Yang terakhir yaitu internet dapat mengubah aspek kehidupan, yang mana pertama kita dari harus bertatap langsung secara fisik ke dunia maya atau virtualisasi, yang mana sekarang uang tidak harus dipegang setiap saat secara fisik, tetapi masih bisa kita rasakan secara ada ketika kita melakukan transaksi seperti di m-banking, dan juga kita bisa melakukan jual beli tanpa adanya batas waktu dan batas negara. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen internet. Komponen internet yang pertama dan yang paling penting adalah perangkat komputasi. Untuk kita sebagai pengguna ataupun pemakai internet, kita harus memiliki perangkat seperti komputer, ataupun sekarang banyak sudah menggantikan komputer seperti kepada telepon seluler ataupun jam tangan gawai pintar yang sudah bisa diakses dengan internet, dan televisi yang sudah dilengkapi dengan books atau yang bisa diakses dengan internet juga, multimedia yang ada di dalam mobil. Dan yang kedua yaitu jalur komunikasi, yang mana internet ini kan merupakan suatu jaringan komunikasi. Agar kita bisa masuk, kita harus menggunakan jalur komunikasi. Terdapat beberapa jalur komunikasi yang bisa kita masuki untuk memasuki jaringan internet ini. Yang pertama misalkan saluran telepon rumah yang biasa disebut dengan PSTN. Yang kedua yaitu saluran telepon seluler atau yang bisa kita sebut dengan GSM, yaitu saluran televisi kabel, saluran wifi, dan juga saluran telepon fiber optik, gelombang radio waveline, gelombang satelit, dan gelombang GPRS dan semacamnya. Yang ketiga yaitu ada IP atau Internet Protocol, yang mana dapat disebut juga dengan
DHCP, yang mana setiap penyedia jasa internet pasti memiliki suatu server ataupun komputer yang akan diakses oleh para pelanggannya. Pelanggannya itu bisa berupa perusahaan ataupun individu, yang mana nantinya juga mereka akan berkomunikasi dengan jaringan yang lain atau jaringan komputasi yang lain, yang mana agar memudahkan sistemnya maka diberi sebagai protokol ataupun semacam kode yang disebut dengan internet protokol. Internet protokol ini terdiri dari 4 kelompok yang setiap kelompoknya disebut dengan oktet, yang mana dipisahkan oleh tanda titik dalam setiap kelompoknya. Dan contohnya dari IP misalkan 637.147.147.211. Nah, dalam IP ini hanya untuk memudahkan manusia, karena dapat kita ketahui bahwa komputer hanya bekerja secara digitalisasi dan hanya mengenal angka biner atau 0 dan 1 saja. Jadi hanya untuk memudahkan kita. Dan untuk IP ini disebut dengan IP versi 4 karena memiliki 4 kelompok. Dan yang selanjutnya yaitu setelah IP yaitu terdapat alamat web, yang mana alamat web ini misalkan kita akan menuju ke suatu halaman, kita tidak harus menggunakan IP atau mengetik IP-nya, kita bisa langsung seperti menulis www.detik.com.id agar lebih memudahkan. Yang selanjutnya yaitu domain. Domain merupakan kelompok alamat internet, yang mana biasakan domain itu berada di akhir web, yang misalkan .com, .edu atau .org, yang mana biasanya dia dalam domain ini diurus atau pusatnya terdapat di IANA atau Internet Assigned Number Authority yang ada di IANA Organization atau ORG, yang mana berarti ketika terdapat .com berarti detik itu berada di bawah naungan com, dan ketika di depan detik itu ditambah www berarti www ini dapat disebut dengan host. Yang selanjutnya yaitu PJI. PJI ini seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu penyedia jasa internet, yaitu merupakan kayak perusahaan yang menyediakan jasa untuk layanan internet kepada pelanggannya, yang biasakan mereka memiliki server untuk diakses oleh pelanggannya agar mereka bisa masuk ke dalam dunia internet, yang mana semakin besar perusahaan PJI ini maka semakin enak pelanggannya untuk mengakses dan terdapat internet yang mudah dan kecepatannya pun bisa dengan cepat dan enak seperti itu. Dan yang terakhir yaitu website atau homepage, yang bisa diketahui yang biasanya isinya tentang artikel ataupun berita, dapat juga berisi dengan aplikasi ataupun berisi tentang kayak slide seperti PPT. Misalkan di sana itu berisi tentang informasi-informasi dan sebagainya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari internet. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet sebagai media komunikasi antara satu pengguna ke pengguna lain agar mereka saling bertukar informasi ataupun data yang dapat berupa audio, tulisan, ataupun gambar, yang dapat bergerak ataupun diam, yang mana terdapat beberapa bentuk komunikasi seperti email, elektronik mail, seperti surat yang bisa dikirim ataupun diterima oleh satu pengguna ke pengguna yang lain, yang mana email ini
sekarang sangat penting, yang mana sebagai cara kita untuk merasakan layanan dari internet. Misalkan kita ingin mendaftarkan diri kita ke TikTok, Instagram, Facebook, kita harus menggunakan dan memiliki email terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ada media sosial, yang mana media sosial ini kita bisa tahu media yang digunakan oleh para penggunanya agar bisa saling berkomentar, mengutarakan pendapat, dan juga bisa memposting gambar yang bisa diketahui oleh orang lain, yang mana terdapat beberapa media sosial yang populer seperti Instagram, kita bisa mengunggah foto, Instastory. Yang kedua yaitu seperti Twitter, kita bisa mengunggah foto juga dan beberapa tulisan yang akan kita tulis. Dan misalkan Facebook untuk mencari teman, kita juga mengunggah foto. Dan yang ketiga yaitu pesan instan di sini media komunikasi yang digunakan oleh para penggunanya untuk mengirimkan pesan secara singkat, yang mana misalkan sekarang terdapat WeChat, Telegram, WhatsApp ataupun Line. Dan yang kedua yaitu manfaat dari internet sendiri, yaitu sebagai sumber informasi. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa sekarang sumber informasi bisa kita dapatkan dari internet secara cepat. Kita bisa mengakses internet atau membuka internet dan mencari apa yang kita akan cari tahu di sana. Misalkan kita sudah mengetahui alamat webnya, kita bisa dengan enak langsung mengekliknya. Tetapi ketika kita belum tahu, kita dapat mencari di mesin pencari, karena mesin pencari akan menampilkan apa yang kita ketik atau yang kita inginkan secara dengan cepat dan mungkin dengan jawaban yang banyak, berbagai opsi dengan benar. Yang terakhir yaitu sebagai sumber informasi lain, yang misalkan terdapat YouTube yang terdiri dari berbagai video. Kita bisa melihat dari edukasi, hiburan, juga traveling dan sebagainya. Yang selanjutnya bisa Google Scholar, terdapat berbagai artikel, banyak artikel, juga SlideShare yang berisi tentang banyak PowerPoint. Terdapat berbagai jenis informasi yang bisa disediakan oleh internet. Yang terakhir yaitu fungsi dari atau manfaat dari internet sendiri, yaitu sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Bisa diketahui sekarang dengan adanya internet, dari kita berdagang secara langsung atau secara fisik, kita bisa dengan secara online sekarang karena adanya teknologi internet yang sudah maju. Kita bisa melakukan perdagangan secara elektronik, karena ketika kita berdagang secara langsung, kita juga mempunyai keterbatasan, yang mana kita hanya membeli apa yang ada hanya di toko tersebut dan hanya membeli ketika toko tersebut buka. Sedangkan ketika di e-commerce, kita bisa enak melihat seluruh jajaran dari para pedagang-pedagang dan juga tidak dibatasi kapan buka, kapan tutupnya, dan tidak dibatasi juga antara batas negara tertentu. Misalkan perdagangan elektronik pada saat ini yang ada di Indonesia atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli. Nah, seperti itu manfaat dari internet yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang berbasis cloud. Aplikasi berbasis cloud ataupun cloud computing merupakan perangkat yang digunakan ataupun perangkat yang memiliki database atau penyimpanan data yang berbentuk awan ataupun cloud, yang mana ketika kita ingin bertukar file ataupun menyimpan data bisa diakses dari manapun atau jarak yang berjauhan, tetapi kita harus menggunakan internet atau memasuki internet yang sama, yang mana ketika kita melakukan pertukaran file kita harus menggunakan internet karena ini berbasis internet. Yang mana contohnya yaitu terdapat Google Drive, terdapat Google Dokumen ataupun MS Word.
Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ketika saya kurang menjelaskan secara detail. Saya Sofia Febrianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.